Dunia sepak bola kembali dikejutkan oleh keputusan yang mengguncang. Keputusan yang bukan hanya mengubah hasil pertandingan, tapi juga mengubah sejarah. Apa yang awalnya menjadi malam penuh kebanggaan bagi Senegal, berubah menjadi tragedi yang menyakitkan. Dan di sisi lain, Maroko justru bangkit dari situasi yang nyaris mustahil, untuk akhirnya dinobatkan sebagai juara. Semua ini terjadi dalam final penuh kontroversi di Africa Cup of Nations 2025. Malam itu, stadion dipenuhi sorakan puluhan ribu penonton. Dua kekuatan besar Afrika saling berhadapan. Senegal, dengan kekuatan fisik dan determinasi tinggi. Maroko, dengan teknik, strategi, dan semangat juang luar biasa. Pertandingan berjalan ketat, keras, dan penuh tekanan. Menit demi menit berlalu, tapi skor tetap 0-0. Hingga akhirnya, laga memasuki masa tambahan waktu. Disinilah segalanya berubah. Di detik-detik paling menegangkan, wasit tiba-tiba menunjuk titik putih, penalti. Untuk Maroko, seluruh stadion terdiam. Ini adalah momen penentuan. Satu tendangan bisa mengakhiri segalanya. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Para pemain Senegal melakukan protes keras. Mereka mengerubungi wasit. Emosi memuncak. Ketegangan tak lagi bisa dikendalikan. Dan kemudian, momen yang menjadi awal dari bencana itu terjadi. Senegal diduga menolak melanjutkan pertandingan. Situasi berubah kacau. Wasit berusaha menenangkan keadaan. Para pemain Maroko menunggu. Penonton menahan napas. Dunia menyaksikan dalam kebingungan. Penalti akhirnya tetap dieksekusi. Dan hasilnya gagal. Bola tidak masuk. Peluang emas Maroko lenyap begitu saja. Pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Dan di tengah situasi panas itu, Senegal berhasil mencetak gol lewat Pape Gueye. Gol! Stadion meledak. Para pemain Senegal berlari, berteriak, merayakan kemenangan. Mereka yakin mereka adalah juara. Namun, mereka salah. Karena drama sesungguhnya baru saja dimulai. Tak lama setelah pertandingan, Royal Moroccan Football Federation langsung bergerak cepat. Mereka mengajukan banding resmi kepada Confederation of African Football. Bukan karena penalti yang gagal, tapi karena satu hal yang jauh lebih serius. Dugaan penolakan bermain. CAF pun melakukan investigasi besar-besaran. Rekaman pertandingan dianalisis, laporan wasit diperiksa, semua bukti dikumpulkan. Dan akhirnya, keputusan pun diambil. CAF menyatakan bahwa tindakan Senegal melanggar aturan resmi turnamen. Mengacu pada pasal 82, tim yang menolak melanjutkan pertandingan tanpa izin wasit dianggap kalah. Lebih keras lagi, pasal 84 menyebutkan pelanggaran tersebut berujung pada kekalahan otomatis dengan skor 0-3. Dan disinilah dunia sepak bola benar-benar terguncang. CAF secara resmi membatalkan kemenangan Senegal, mencabut gelar juara mereka, menetapkan Maroko sebagai juara baru Piala Afrika 2025. Bayangkan, dari yang awalnya menang, mengangkat trofi, merayakan kemenangan, dalam sekejap, semuanya hilang. Sementara itu, Maroko yang sempat terpuruk, yang gagal penalti, yang hampir kalah, kini justru berdiri sebagai juara. Reaksi pun meledak di seluruh dunia. Pendukung Senegal marah, kecewa, tak percaya. Sementara fans Maroko merayakan kemenangan yang tak terduga ini. Kontroversi ini kini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah sepak bola Afrika. Lebih dari sekadar pertandingan, ini adalah pelajaran tentang disiplin, aturan, dan konsekuensi. Sepak bola bukan hanya soal siapa yang mencetak gol, tapi juga tentang menghormati permainan. Dan kali ini, satu keputusan di lapangan mengubah segalanya. Drama besar di dunia sepak bola Afrika belum juga usai. Setelah keputusan kontroversial dari Confederation of African Football yang mencabut gelar juara dari Senegal, kini Senegal mengambil langkah berani. Mereka resmi mengajukan banding. Ya, ini bukan sekadar reaksi emosional. Ini adalah perlawanan resmi, perlawanan terhadap keputusan yang mereka anggap tidak adil dan mencederai semangat sportivitas. Melalui Senegalese Football Federation, Senegal menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Dalam pernyataan resminya, FSF menyebut bahwa pencabutan gelar ini terlalu terburu-buru, tidak mempertimbangkan fakta di lapangan secara menyeluruh,
dan merugikan tim yang sudah berjuang hingga titik akhir. Bagi Senegal, momen final Africa Cup of Nations 2025 bukan hanya pertandingan biasa. Itu adalah hasil kerja keras bertahun-tahun, latihan, pengorbanan, dan mimpi dari seluruh pemain yang kini seakan dirampas dalam sekejap. Dalam kronologi yang mereka sampaikan, Senegal menegaskan bahwa insiden di lapangan bukanlah bentuk penolakan bermain, melainkan reaksi spontan atas keputusan wasit yang sangat krusial di momen genting. Mereka mengakui ada protes, ada ketegangan, namun mereka membantah keras bahwa tim meninggalkan pertandingan atau menolak melanjutkan laga secara resmi. Disinilah inti dari banding tersebut. Senegal ingin membuktikan bahwa tidak ada pelanggaran berat seperti yang dituduhkan, tidak ada dasar kuat untuk memberikan kekalahan otomatis, dan tidak ada alasan sah untuk mencabut gelar juara mereka. Namun di sisi lain, CAF tetap berdiri pada keputusannya, mengacu pada regulasi yang berlaku, bahwa setiap tindakan yang dianggap mengganggu jalannya pertandingan bisa berujung sanksi berat. Situasi ini menciptakan ketegangan besar, bukan hanya antara dua tim, tapi juga antara federasi dan otoritas sepak bola. Banding yang diajukan Senegal kini menjadi titik krusial. Jika CAF membuka kembali kasus ini, maka ada kemungkinan keputusan sebelumnya akan ditinjau ulang. Dan bukan tidak mungkin, gelar juara bisa kembali ke Senegal. Namun jika banding ditolak, maka ini akan menjadi pukulan telak. Bukan hanya bagi tim, tapi juga bagi seluruh rakyat Senegal yang merasa kemenangan mereka dirampas. Di tengah situasi ini, Maroko memilih untuk tetap tenang. Mereka menikmati status sebagai juara. Namun bayang-bayang kontroversi masih terus mengikuti. Dunia sepak bola kini menanti. Apa langkah selanjutnya dari CAF? Apakah mereka akan membuka ruang keadilan atau tetap teguh dengan keputusan awal? Satu hal yang pasti, kasus ini akan menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Afrika. Jadi menurut kamu, apakah banding Senegal akan berhasil atau justru akan kembali ditolak?